inilah pujian kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi satu persembahan yang harum dan yang berkenan pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kalau kesempatan pagi ini Tuhan, kami masih diberikan anugerah oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar ibadah yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami yang datang dengan mungkin berbagai masalah kelemahan tubuh, kegagalan iman Tuhan, kami pulang, kami dikuatkan kembali, memberikan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan suara firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kau rapi Tuhan, Engkau pakai bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan setiap kami yang hadir Tuhan, buka hati kami Tuhan, agar kami boleh menerima, mengerti dan melakukan firman-Mu dan kehidupan kami sehari-hari. Jika ada kuasa iblis tempat ini yang mengganggu mencuri firman Tuhan, kami bersehati, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Sehingga ibadah kami, firman Tuhan disampaikan, boleh sungguh-sungguh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, saya bersyukur pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang percayakan kami untuk melayani tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Abe. Terima kasih Pak Riki yang sudah mempercayakan kami melayani tempat ini. Luar biasa sekali ya kalau kita lihat ibadah kita pagi ini, yang melayani anak muda sekali semuanya. Ya, termasuk saya mungkin ya. Kayaknya ngeledeng nih tawanya. Saya juga pernah muda loh seperti ini loh dulu. Enggak lah, lahir langsung begini tua ya. Pak Abe kita ya. Pak Abe juga sama mungkin ya. Bukan mungkin ya, pasti ya. Jadi kita juga pernah muda ya. Kalau badan kita hari ini seperti ini, ya itu karena proses. Badanku dulu tak begini. Sekarang sudah beda lagi ya. Tidak seperti anak muda yang masih six pack ya. Termasuk Pak Riki tuh, badannya enak tuh dilihat gitu loh. Enggak seperti saya sama Pak Abe ya. Jadi agak-agak ke depan gitu loh. Nah, puji Tuhan ya kalau hari ini kami datang ini pertama kali ya. Alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Akid ya. Nama lengkapnya Janito Akid. Saya datang bersama istri tercinta Susan ya. Nah, kalau kita sudah kenal gini kan enak ya. Kalau di tengah jalan kita bertemu, ya kita bisa sapa gitu. Tapi saya mohon maaf kalau kadang-kadang saya tuh suka lupa dengan orang. Ya, karena memang saya pengingatan saya dengan visual tuh kurang. Nah, tapi puji Tuhan kalau istri saya selalu ingat gitu. Dimanapun ketemu saya ingat gitu. Walaupun pakai masker dulu waktu COVID, tetap saya mengenali wajahnya. Nah, kalau Bapak Ibu kita ketemu papasan di jalan ya, kita bolehlah tegur saya. Kalau saya lupa tegur, bukan berarti saya sombong ya. Mungkin karena baru sekali ketemu jadi lupa ya. Karena mungkin kita selalu akan sering berpapasan. Karena saya tinggalnya nggak jauh di Dubai, Kota Bandar Permai. Ya, masih satu negara kan kita sini. Nah, saya bersyukur pada Tuhan ya kalau kami dipercayakan untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Walaupun saya bukan seorang pendeta ya, saya klarifikasi mungkin di flyer itu ada yang tulis PS jadi atau Akid ya. Bukan, saya hanya seorang seorang yang ingin melayani Tuhan. Mungkin seperti Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kebetulan kami saat ini mempunyai waktu yang lebih luang, jadi kami ingin mengabdikan diri di hari tua ini untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh, dengan lebih banyak lagi. Nah, saya tentunya tidak muda lagi ya, seperti yang melayani Tuhan di tempat ini yang masih muda ya, tapi jiwa masih muda ya. Saya ini sudah lolos 50 tahun, mungkin kayak Pak Gembala ya. Kita sudah setengah abad, tapi ya jiwa kita tetap masih muda melayani Tuhan, amin. Jadi walaupun kita umur boleh tua, tapi jiwa harus muda, ya itu aja. Nah, saya ingin mengajak kita membaca satu perikop Alkitab, simpel saja ya. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat boleh katakan amin. Ya, masih sebagian belum dapat ya. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ya, sambil nunggu mungkin tadi saya lupa memperkenalkan,
tadi saya datangkan istri saya punya 3 anak. Ya, anak pertama namanya John. Ya mungkin kalau anak muda mungkin kenal ya. Umurnya sekarang 24 tahun. Anak saya kedua namanya Fiona Christina, umur 20 tahun. Dan yang bontot baru umur 14 tahun. Ya mungkin anak-anak muda ini kan bisa saling ketemu ya. Karena kita masih satu wilayah. Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya. Satu ayat saja. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Boleh bacakan? 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah ini Amsal ya. Amsal mengatakan pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah mungkin kita berpikir ya, kenapa sih Amsal ini menyuruh kita belajar daripada semut? Semut kan bukan binatang yang luar biasa ya. Beda dengan gajah, badannya besar gitu ya. Atau apa? Atau misalnya burung yang suaranya bagus ya, kicaunya bagus, gacor, enak didengar ya. Ataupun anjing yang sangat setia kepada manusia, penurut, yang bisa bermain dengan manusia, kan enak ya belajar daripada itu ya. Tapi Amsal mengatakan belajarlah daripada semut. Nah, saya ini seorang yang suka dengan binatang. Nah, kalau mungkin Pak Riki pernah ke rumah saya tuh ada binatang ya. Sekarang saya udah anjing lagi, ada ikan, ada burung, macam-macam. Saya suka sekali. Nah, tapi percayalah, saya nggak pernah miara semut loh ya. Tapi di rumah saya banyak loh. Ya, istri sampai kesel loh. Apa-apa dia udah mau datang. Gula, apalagi garam juga didatengin. Dia pikir gula kali ya, warnanya sama ya. Semut itu kadang-kadang nggak bisa bedain antara gula dan garam loh. Percaya nggak? Garam aja didatengin loh. Nah, semut ya, binatang yang kecil. Tapi firman Tuhan mengatakan belajarlah daripada semut. Nah, semut itu banyak sekali. Mungkin yang kita kenal semut itu hanya beberapa macam ya. Di rumah saja. Yang kita kenal apa? Semut apa? Semut merah, semut hitam, semut kuning, hijau. Di langit yang biru itu pelangi, Pak. Nah, sebenarnya semut ini banyak sekali spesiesnya, jenisnya, ya kan? Kalau menurut penelitian ada kurang lebih 20.000 jenis. Wih, banyak sekali ya. Di seluruh dunia ada kurang lebih 20.000 jenis. Bayangin aja, nggak kehitung ya. Ya kita lupakan lah. Yang kita kenal aja di rumah lah. Semut yang apa? Yang hitam yang kecil itu ya. Nah, ada semut merah. Ya semut-semut itulah. Yang pasti bukan apa namanya? Ya semut yang kita biasa kenal di rumah lah. Kita perhatikan lakunya. Gak usah jauh-jauh semut yang macam-macam. Nah, ternyata semut ini sebenarnya masa hidupnya tuh singkat loh. Gak lama loh. Hanya sekitar 1-3 bulan umurnya loh. Bandingkan dengan kita ya, bisa umur sampai 50, 60, 70. Nah, semut ini ternyata umurnya sangat pendek. Tapi banyak yang kita bisa pelajari pada semut ini loh. Nah, firman Tuhan mengatakan belajar daripada semut dan jadilah bijak. Nah, supaya kita bijak. Nah, semut ini adalah sebuah atau hewan yang sangat kuat ternyata. Nah, menurut satu penelitian, semut ini bisa mengangkat beban 20 kali berat badannya. Bayangin aja, kalau berat badannya 1 kilo, dia bisa mengangkat beban 20 kilo. Nah, tentunya semut gak ada 1 kilo ya, enteng kecil ya. Nah, kalau kita misalnya nih, saya ini beratnya 70 kilo nih, bisa mengangkat 20 kali daripada tubuh saya, artinya 1,4 ton ya. Gak mungkin ya. Kalau saya ngangkat berat beban yang barang yang 100 kilo bisa nggak? Bisa ya, bisa patah pinggang saya. Bisa nanti tuh panggil tukang urut ya, atau ke dokter. Nah, ternyata kita pun sebagai manusia yang rasanya hebat, kita nggak sekuat daripada semut loh. Semut kalau kita lihat ya sering ya, kalau di dapur kita makan, dia lewat, dia ngangkat apa? Kalau kita punya nasi tuh tercecer, diangkat. Kira-kira nasi dengan semut itu gedean mana? Nasi ya, mungkin bisa berapa kali lipat ya. Nah, itulah hewan yang sangat kuat. Kalau kuat artinya semangat. Nah, yang kita pelajarin adalah kita harus kuat menghadapi berbagai persoalan. Apalagi hari-hari terakhir ini, ya belakangan hari ini, bukan keadaan yang baik-baik saja. Ya, kita lihat dolar itu udah hampir 1 bulan bertengger di atas 16.000 lebih ya. Memang rasanya itu nggak ada hubungannya dengan kita ya. Kita tetap dolar mau berapa duit, tetap makan nasi ya.
Tapi jangan salah, itu nanti imbasnya ke depannya akan berat, mungkin inflasi, barang-barang naik dan sebagainya. Nah, apapun masalah kita hadapi, kita harus tetap kuat. Harus seperti semut, kuat, semangat, ya kan? Kita jangan gampang menyerah, harus kuat seperti semut, apapun itu. Nah, apalagi belakang ini ada namanya Pusat Data Nasional, dihack orang ya, itu artinya masalah, ya kan? Namanya juga hidup, banyak masalah. Kalau banyak cucian namanya laundry itu banyak tuh, nah, kan? Rintangan terus ada. Kalau banyak rantangan, catering ya. Kalau banyak rintangan. Nah, kita harus seperti semut, harus kuat, semangat. Mungkin dalam hidup ini kita banyak menghadapi persoalan, banyak masalah yang kita hadapi, tapi haruslah semangat. Kalau kita lihat semut nih, bisa dia lewat depan meja kita, tetap jalan gitu kan. Apa yang kita lakukan? Kita usir ya, usir dia jatuh ke bawah ya. Apa yang dilakukan? Menyerang nggak? Enggak, dia cari kaki meja lagi naik, ya kan? Dia sampai dia ngintip, kita nggak ada, apa yang dilakukan? Cari lagi sisa makanan yang ada. Sama seperti kita. Saya banyak sekali belajar semut ya. Dulu saya seorang yang usaha sendiri ya. Saya pernah usaha gagal 21 kali, ya kan? Bayangin 21 kali. Tapi saya selalu ingat dengan semut. Kalau punya masalah, kalau jatuh, gagal, kita bangkit lagi seperti semut tuh. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Kita boleh gagal, gak apa-apa. Orang bilang gagal adalah sukses yang tertunda, ya kan? Kalau orang yang tidak pernah gagal, artinya orang yang tidak pernah mencoba, betul nggak? Kalau dia mencoba, ada dua kemungkinan, bisa gagal, bisa sukses, ya kan? Jadi pilih mana? Kalau kita nggak mau pernah gagal, ya nggak usah mencoba, berdiam diri aja. Kalau kita mau seperti semut, ya harus belajar, harus semangat seperti semut. Nah, kalau kita bisa seperti semut, kita bisa bangkit kembali. Nah, mungkin suatu saat Bapak Ibu mengalami masalah, gagal, ya kan? Coba di rumahnya, perhatikan lagi semutnya, ya kan? Semutnya jatuh, bangkit lagi, kan seperti itu. Nah, saya bisa bangkit tentunya harus didukung oleh suasana sekitarnya. Kalau semut dia bangkit, dia juga melihat temannya jatuh, dia bangkit kembali. Nah, kalau kita seperti apa? Kita gagal, kita bangkit. Sebagai pasangan, dukunglah pasangan kita. Sebagai anak, dukunglah orang tua kita. Sebagai orang tua, dukunglah anak kita yang gagal. Nah, saya bisa bertahan 21 kali. Selain saya belajar semut, juga pasangan saya, istri saya mendukung saya. Ya, walaupun ada sedikit ngomel juga, ya kan. Walaupun ada sedikit mengeluh, pasti ada ya, nggak mungkin, waduh, legowo semua ya. Tapi di balik itu dukung, ya. Dukunglah pasangan kita. Kalau dia gagal, jangan gocet terus, ya kan. Tapi kasih dia semangat, kita doakan pasti bisa. Nah, apalagi yang kita bisa belajar? Coba kita lihat apalagi yang kita bisa pelajari daripada semut. Semut adalah binatang yang sangat rajin, betul ya? Nah, kalau saya katakan, pernah nggak kita perhatikan semut di rumah kita? Pernah nggak lihat semut lagi ngaso gitu? Tidur pernah nggak? Ternyata semut itu juga tidur loh. Nah, ternyata saya coba baca artikel, saya sih nggak pernah perhatiin ya. Kayak nggak ada kerjaannya, perhatiin dia tidur kapan gitu kan. Nah, ternyata semut itu, ya saya bicara semut yang ada di rumah kita ya, bukan di tempat lain ya. Nah, semut ini ternyata satu hari bisa tidur 250 kali. Wow, banyak amat ya. Kalau kita kan tidur malam, kalau punya kesempatan tidur siang doang ya. Tapi ternyata semut 250 kali loh. Nah, ternyata dia tidurnya sebentar, cuma 1 menit, ya kan? Artinya kurang lebih 250 menit, kurang lebih 4 jam doang. Jadi semut itu ada tidurnya ya. Mungkin kita nggak pernah perhatiin ya, kapan nih semut tidur nih? Nah, coba kalau nggak percaya nanti kita pulang deh ya, perhatiin semut kapan dia tidur ya. Coba gue lihat nih kapan dia tidur. Nah, ternyata dia tidur kurang lebih 4 jam. Artinya dia bekerja berapa lama? 20 jam. Satu hari kan 20 jam, 24 jam ya. Dipotong 4 jam tidur, dia bekerja 20 jam. Nah, artinya apa? Semut binatang yang sangat rajin. Kalau Bapak Ibu kalau biasa kerja berapa jam satu hari? 8 jam. Oke, ada 10 jam ya. Nah, 8 jam rata-rata itu sudah kategori yang normal ya kan, ada orang yang lebih. Nah, saya pernah kerja satu hari 16 jam. Nah, dulu waktu awal COVID saya bantu anak saya karena dia jual online, ya kan,
booming gitu kan, omset naik berkali lipat. Artinya saya membantu dia. Waktu itu kita nggak berani masukin orang untuk kerja, COVID kan, social distancing ya, nggak berani ketemu orang ya, ketemunya hanya via handphone, ibadah juga Zoom kemarin ya. Nah seperti itu. Jadi saya kerja itu bangun jam 6, kerja sampai jam 10 malam. Nah itu 3 bulan saya langsung kayak Pak Riki badan saya, turun 10 kilo. Nggak seperti ini, dari 75 turun jadi 65, padahal makannya normal dan banyak. Karena apa? Karena kerjain 16 jam, jadi turun berat badan. Nah setelah itu baru normal kembali lagi kayak gini, nggak enak dilihat kan. Nah semut aja bekerja 20 jam ya. Kalau kita mau berhasil hidup kita, rajinlah bekerja ya kan. Nggak ada yang namanya malas bisa berhasil, bener nggak? Kalau generasi sekarang, Gen Z ya, Gen Z ya sekarang ya, hari-hari ini banyak kan maunya enaknya, betul nggak? Sini banyak anak muda ya, betul nggak? Anak-anak muda, woi, puji Tuhan, pengakuan yang luar biasa ya. Nah, itu memang karakternya anak muda sekarang Gen Z, tapi kita jangan menganggap itu benar ya. Karena apa? Karena itu kurang baik. Itu nggak sesuai firman Tuhan. Kalau hanya mager apa-apa, cuman di rumah main game doang, ya. Handphone sebenarnya banyak fungsinya, banyak bisa dipakai untuk hal-hal yang bagus. Bisa untuk melayani Tuhan, kita bisa menyebarkan firman Tuhan, bisa bekerja menghasilkan income, bisa. Kita kalau pakainya dengan hanya untuk malas-malasan, nggak ada gunanya, ya kan? Hari ini menurut data yang ada, 10 juta generasi Z itu nganggur, betul nggak? Tahun ini aja yang lulus kuliah 250.000 orang, sedangkan pekerjaan tuh nggak ada. Kalau kita nggak rajin, bagaimana kita bisa bersaing? Hari-hari ini bukan bersaing dengan sesama manusia. Kalau zaman dulu ya Pak, kita bersaing dengan sesama manusia ya, orang ya. Hari ini kita bersaing dengan siapa? Robot loh, ya kan? Robot itu kalau kerja itu nggak ada non-stopnya, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, nggak pakai gaji, nggak pakai bonus, nggak pakai demo, nggak pakai ngeluh, ya kan? Di ruangan mau kasih AC, nggak ada AC, ada kipas, nggak apa, sama aja dia tetap kerja dengan rajin. Kalau manusia kerja 8 jam, benar ya? 5 hari seminggu atau 6 hari seminggu, nuntut bonus, nuntut gaji, perlu adem. Bagaimana kita bisa bersaing dengan robot, ya kan? Kalau kita nggak rajin, harus rajin, ya, harus belajar hal-hal yang baru. Saya katakan kita belajar bukan hanya di bangku kuliah, bukan hanya di bangku sekolah. Di luar banyak sekali pelajaran kita bisa dapat, ya. Jadi kita harus rajin, artinya bukan rajin cuma kerja, rajin mengupgrade diri supaya kita bersaing. Nah, kita lihat semut, binatang yang sangat rajin, yang bekerja sampai 20 jam sehari. Kita belajarlah tinggal laku seperti ini supaya hidup kita menjadi bijak. Nah, kita lihat, apalagi kita bisa pelajarin. Pernah nggak kalau manusia ini kan, kalau kita ada satu komunitas ya, baik di luar pun gereja, suka berantem, benar nggak? Di gereja pun suka ada yang berantem loh, kita akui ya. Apalagi di luar, kalau kita mau mencapai sesuatu, kita mau naik jabatan, biasanya akan sikut kanan, sikut kiri. Bila perlu kita injak supaya kita bisa naik. Itu cara dunia. Nah, kita belajar supaya bijak menjadi semut. Kita pernah nggak lihat semut itu berantem? Kan semut tiap hari ada di rumah kan? Pernah nggak? Gitu kan? Nggak pernah ya. Kalau lihat kucing berantem biasa ya. Anjing berantem biasa ya. No, depan saya tuh banyak anjing, rumah saya tuh depannya banyak sekali anjing. Tiap hari berantem, gonggong sana, gonggong sini. Nah, tapi semut binatang yang akur, yang harmonis. Kita nggak pernah lihat dia berantem. Nah, semut ternyata nggak punya mata loh. Kok bisa ya? Semut itu punya antena. Dia menerima sinyal dari teman-temannya. Dia nggak punya mata. Memang kelihatan ada matanya. Pernah nggak perhatiin matanya? Mata semut. Terpulang ya, perhatiin ya. Ada semut nggak? Benar nggak saya ngomong gitu? Ya, ternyata benar loh. Matanya nggak bisa lihat. Memang seperti mata, tapi nggak bisa lihat. Nah, semut kalau dia ketemu dia ngapain kalau semut? Berpelukan ya. Berpelukan kayak Teletubbies ya. Cipika-cipiki ya. Kayaknya ya.
Kira-kira apa ya? Nanti pulang diperhatiin deh. Kalau semut dia ketemu, ngapain lagi? Salaman, ada yang bilang salaman ya. Apa lagi kira-kira tuh? Kasih informasi. Kasih tahu dong, sono ada kantong lu ya kan. Sono ada yang apa namanya? Ada makanan gitu loh kan. Ambil dikasih tahu temennya. Kalau kita boro-boro ada kantong kasih tahu temen ya, nanti jadi saingan ya. Udah bilang nggak ada gitu loh. Kan gitu ya. Sono tuh ada kantong, udah bilangnya nggak ada. Hidupnya bagus juga kadang-kadang, aduh lah hidupnya susah katanya. Nggak ada duit, oke gitu kan. Sering kan begitu dengar ya teman ya. Takut kita pinjam kali kan dia. Nah, kalau semut ternyata enggak loh. Kalau ada apa-apa dia informasi ke temannya. Loh, sono ada kantong lo gitu loh kan. Walaupun memang saya nggak bisa mendengar ya. Kira-kira menurut saya itu begitu ya kan. Dia salaman, cibika-cibiki ya kan. Pokoknya berpelukan, pokoknya yang baik-baik lah. Mereka akur ya kan. Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara seiman hidup dengan rukun. Ya. Boleh kita tampilkan Mazmur 133, kita baca ya. Ya. Ternyata kuncinya kalau berkat, kita mau terima berkat itu adalah hidup rukun, ya. Mazmur 133. Mazmur, ya, bukan Markus. Markus tetangga saya. Nah, Mazmur 133. Nah, nyanyian ziarah Daud. Bilang, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, ternyata ini firman Tuhan. Hidup dengan rukun itu sangat disukai oleh Tuhan. Kita lihat ayat yang kedua. Next, jalan. Seperti minyak yang baik di atas kepala Harun meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Coba yang ketiga, ayat yang ketiga. Kita lihat ini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Surusian, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ternyata kalau kita mau mendapatkan berkat, kuncinya hidup rukun, ya. Hidup harmonis, tidak berantem. Bukan salah. Beda pendapat tuh boleh, tapi jangan berantem, ya kan? Baik di keluarga, kalau kita di keluarga hidup dengan harmonis, suami istri, ya kan, jangan banyak piring berterbangan, ya, kebun binatang keluar, anak dengan istri tuh hormatilah suamimu, kan firman Tuhan katakan ya, suami kasihilah istrimu, anak-anak hormatilah orang tuamu. Maka kalau kita begitu, hidup kita akan rukun. Maka kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan buat kita semua. Amin. Demikian juga gereja, ya kan? Kalau kita rapat, kita beda pendapat tuh boleh, tapi pendapat untuk mendapatkan satu solusi yang terbaik. Tapi kalau gontok-gontokan, bagaimana Tuhan bisa berkati gereja kita? Tuh. Nah, kalau kita ingin mau diberkati, kita seperti inilah, hidup rukun. Baik di rumah, di gereja, tempat kerja, dengan teman kita, hidup rukun. Sekali lagi saya katakan, beda pendapat boleh, tapi kita harus tetap dengan kepala dingin, dengan jiwa besar, menerima segala pendapat yang terbaik. Ya, mungkin beda dengan pendapat kita, tapi itu yang terbaik. Kenapa enggak? Kita ikutin, maka saya percaya hidup kita bisa rukun. Amin. Kita melihat kembali. Yang keempat nih, apa yang kita bisa pelajarin? Ya kan? Tingkah laku daripada semut ini, supaya hidup kita menjadi bijak. Ya, kenapa supaya bijak? Karena yang tulis adalah Amsal Salomo. Salomo adalah orang yang paling bijak. Belum ada yang bisa sebijak dia dulu, sekarang, dan seterusnya katanya. Jadi saya juga nggak ingin melebihi Salomo, karena nggak mungkin, ya kan? Yang ada kita belajar daripada dia. Nah, kita lihat, semut adalah binatang yang bisa bekerja sama, ya kan? Kalau semut dia ngangkat nasi itu bisa, ya kan? Tapi kira-kira dia ngangkat, satu orang ngangkat cicak itu bisa nggak? Kira-kira? Nggak bisa ya? Kayaknya udah melebihi 20 kali tubuhnya ya. Jadi dia butuh namanya kerjasama. Ya. Tahu cicak? Kayaknya masih bingung tuh saya mukanya. Cicak di rumah nggak ada cicak ya? Wah, ada. Kalau nggak ada nanti ke rumah saya, banyak cicak rumah saya. Bisa perhatiin cicak. Nah, cicak ini dia kan sangat berat ya. Kalau satu sendiri semut dia nggak bisa ngangkat.
dia butuh temannya, dia butuh kerjasama. Nah, kalau dia rame-rame, angkat gak cicak yang badannya gede gitu? Angkat, gak angkat. Nah, apapun yang menjadi beban kita hari ini, mungkin kita sendiri gak kuat, kita punya masalah, kita bisa datang kepada orang yang lebih rohani, bisa kepada Pak Abe, bisa ke Pak Riki, atau orang-orang yang kita anggap kita bisa percaya. Kita boleh ceritakan masalah kita. Kita boleh minta pendapatnya, minta bantuannya, didoakan. Maka beban itu bisa kita atasi. Sama seperti semua kita belajar. Walaupun beban sebesar cicak yang itu berat, yang melebihi 20 kali tubuh semut itu, tapi dengan kerjasama, dia bisa mengatasi masalah itu. Dia bisa melewati, dia bisa angkat itu beban, sampai dia masukin kemana? Ke rumahnya, ya kan? Rumahnya semut di mana? Alamatnya dalam tanah ya. Nanti coba dicari Google Map deh. Rumah semut di mana? Ya. Coba ya. Saya sih belum pernah coba. Nah, semut dia adalah binatang yang bekerja sama. Dia nggak gontok-gontokan. Nah, kalau satu beban dia angkat, bisa ada 10 semut yang angkat cicak itu. Ya. Ada 5, gue gak mau lagi lah, gue gak setuju dengan lu. Gue mau angkat dia ke arah timur, ini mau angkat dia ke arah barat. Nah, kalau dia gak bisa kerjasama, kira-kira nyampe gak ke tempat tujuannya? Gak nyampe. Sama seperti kita. Misalnya kita ibadah ini ya, ibadah ini kalau kita gak bekerja sama, gak bisa terwujud ibadah ini. Gak ada ibadah ini. Kalau cuma ada pemain keyboard dong, ada WL, ya hanya main musik kan? Gak ada kan? Sama seperti kita, ada pemain musik, ada WL, ada yang khotbah, ada yang main gitar, tapi jemaatnya nggak ada. Gimana? Gak akan bisa. Jadi kita semua harus bekerja sama supaya kita bisa menghasilkan satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, harus bekerja sama. Di rumah tangga juga begitu. Di rumah tangga itu saya sering dengar kalau suami itu bilang, kalau beresin bebenah, gitu ya. Orang sini bilang bebenah, bersihin rumah itu tugasnya siapa biasanya? Istri. Kalau cari duit lu, ya suami punya, gue nggak mau tahu gitu loh. Suami yang cari duit, gue ngabisin katanya gitu. Ada istri begitu loh kan. Nah, kalau di rumah suaminya rumahnya berantakan, gue nggak mau tahu, itu bukan urusan gue. Nah, yang bagus adalah kita belajar semut, kita bekerja sama. Nah, kalau misalnya suami kita penghasilnya kurang, ya istri boleh bantu nggak? Boleh. Kalau di rumah banyak kerjaan, kayaknya rumah nggak beres, suami boleh bantu nggak? Boleh. Kalau kita kerjasama kan indah ya. Nah, jadi rumah rapi, ya kan? Penghasilannya cukup, tidak berantem. Itu bisa mengundang berkat Tuhan turun atas rumah kita loh. Sama seperti di gereja kita. Nah, kita lihat yang kelima. 5 aja deh ya, nggak usah banyak-banyak ya. Sebenarnya banyak yang bisa pelajari loh. 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, semut adalah binatang yang suka mempersiapkan masa depannya. Semut bekerja pada musim apa? Ada lagunya gimana ya? Si semut yang kecil, buat apakah kamu sekolah minggu? Ikut sekolah minggu kan dulu? Waktu musim panas, kumpul rezeki, biar engkau yang kecil, Allah Bapa pelihara, orang yang percaya takut mati kak. Gak tau versi di sini gimana. Itu versi waktu kami di Kalimantan Barat ya, waktu kecil ya. Ada versi beda-beda kayaknya lagu ini. Artinya begini, semut itu bekerja mengumpulkan rezekinya pada musim panas, ya kan? Kalau musim hujan dia ngapain? Tidur. Ngaso ya. Kalau kita musim hujan, musim banjir, kita musim banjir ya. Musim banjir kayak kemarin tuh ngapain tuh kita? Ngangkat barang ya. Ngapain ya? Sibuk ya, nggak bisa ngumpulin rezeki, nggak bisa kerja, air masuk ke rumah ya, anak saya satu rumahnya masuk air juga, saya ngangkat-ngangkat ya sampai pegel gitu loh kan, rumah saya udah hampir masuk ya kan, banyak yang masuk. Semut ngapain? Weh, semut mah dia santai aja, makannya udah banyak ya kan, dia udah kumpulin ke rumah, tadi cicak tuh ya nasi segala macam, udah jadi biarpun udah jadi nasi aki nggak apa-apa ya, tetap bisa dia makan kan. Nah, dia santai, dia lihat, mungkin dia lihat TikTok kali ya. Kalau ada TikTok misalnya versinya semut gitu kan. Wih, dilihat Mariki nih rumahnya kebanjiran misalnya. Dilihat ada Pak siapa lagi nih? Wow,
C itu misalnya, waduh rumahnya dia lagi ngangkat-ngangkat barang, dia update terus statusnya, dia bilang dia tulis di status WA-nya, si Andi katanya kasurnya kerendam, malam ini nggak bisa tidur, gitu kan? Dia update status terus, mungkin seperti itu ya kalau versinya semut, ya kan? Jadi kenapa dia bisa begitu? Karena dia sudah mengumpulkan makanannya, sudah mempersiapkan masa depannya, ya kan? Beda dengan masa depan kita mempersiapkan saat kita umur mungkin 50, 60 tahun, 70 tahun ya. Kan tadi semut kan umurnya nggak panjang, cuma 1-3 bulan ya. Semut memang ada semut tertentu yang bisa hidup sekian tahun, ya kan? Tapi semut rata-rata di rumah kita di tropis ini cuma 1-3 bulan. Kira-kira 30 hari sampai 90 hari lah umurnya segitu, sudah out seperti itu. Nah, semut ini dia mengumpulkan makanannya pada musim panas. Jadi pada waktu dia musim hujan, musim banjir, dia sudah punya persiapan. Nah, seperti kita manusia, waktu kita masih muda, ini kan masih ada yang muda ya, apakah kita sudah mempersiapkan hari esok kita? Ya kan, ada satu statement mengatakan gini, hari ini terjadi karena apa yang kita lakukan kemarin, ya kan? Hari ini apa yang kita lakukan menentukan hari ini yang kita lakukan kemarin, dan apa yang kita lakukan hari ini menentukan hari esok kita. Jadi kalau kita mau hari besok kita baik, persiapkanlah sebaik mungkin hari ini. Nah, saya mencatat ada beberapa hal yang harus kita persiapkan kalau kita ingin mempunyai masa depan yang baik, mempunyai masa depan yang hidupnya bisa lebih baik daripada hari ini. Pertama yang harus kita persiapkan apa? Persiapkanlah kesehatan kita. Ya, hari-hari ini saya juga mempersiapkan kesehatan saya. Jadi saya suka punya kegiatan fisik, jalan pagi, ya kan? Kalau rumah saya di atas saya ada bikin rooftop itu buat olahraga saya. Kenapa? Karena kalau kita mempunyai kesehatan yang baik, kita harus persiapkan hari ini. Ya, bukan hanya duduk saja, diam, ya kan? Scroll TikTok, ya kan? Lihat Facebook, lihat IG, lihat YouTube. Enggak seperti itu. Kita harus punya persiapan. Banyak-banyaklah buat olahraga. Terus apa lagi kita persiapkan? Kalau kita supaya mempunyai kesehatan baik, makan dijaga. Bukannya makanan kayak gini dijaga kita ya. Dijaga nggak makan mati kita. Artinya gini, kita harus punya pola makan yang baik. Ya, makanan yang enak belum tentu sehat. Makanan yang sehat belum tentu enak. Jadi pilih yang mana? Kalau saya pilih yang enak dan sehat. Nggak ada ya. Jadi harus seimbang ya. Jadi yang makan yang enak-enak bolehlah, tapi jangan tiap hari. Ya sekali-kali. Ya misalnya kalau bapak ibu punya kaki babi, jangan sering makan, kirim ke saya juga. Ya, kita jadi jangan terlalu banyak makan yang enak gitu kan. Nah, boleh kita makan yang enak-enak, ya soto tangkar bolehlah sekali-kali ya. Kalau bapak ibu nggak mau, nggak apa-apa, kirim ke saya juga boleh, saya makan. Nah, kita harus seimbang lah makanan kita, ada sayuran ya kan. Saya sekarang juga belajar makan sayuran. Dulu saya nggak makan sayuran tuh, tanya istri saya tuh. Soalnya saya di kampung dulu, di Kalimantan Barat tuh nggak pernah makan sayur. Jadi nggak pernah makan sayur, jadi sampai di Jakarta baru belajar makan sayur. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya belajar makan sayur, makan buah, kita belajar olahraga, apalagi? Ya pokoknya hidup sehat lah, punya pola hidup sehat lah, tidur yang cukup, ya kan? Jadi jangan bergerak terus, tidur yang cukup, maka kesehatan kita akan terjaga. Jadi masa akan datang, kita punya kesehatan terjaga. Ingat, semakin tua, kita akan semakin banyak biaya untuk kesehatan, betul nggak? Ya, jadi kita harus jaga, jangan sampai membebani anak-anak kita. Kasihan anak-anak kita kan. Tadi saya udah bilang kan, persaingannya dengan robot, harus merawat orang tua yang sakit-sakitan. Kan kasihan ya kan, betul. Nah, apa yang harus kita persiapkan masa depan kita selain kesehatan? Uang, betul ya. Uang itu memang ada yang bilang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang ya, betul ya. Coba kita nggak bayar listrik ini, nggak nyala lu AC-nya lu ya, lampunya nggak nyala, butuh uang. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi alangkah bahagianya punya uang ya kan. Uang memang tidak bisa
membuat kita pintar. Tapi untuk pintar butuh uang loh. Nggak kita langsung lahir udah pintar gitu kan, nggak bisa ya. Butuh uang juga. Sekolah kan butuh bayar ya. Mana ada nggak bayar kan? Apa tuh? Walaupun sekolah negeri nggak bayar, tetap aja butuh uang kan? Untuk jajannya, untuk beli bukunya, buat kegiatannya, tetap butuh uang. Tapi yang nggak boleh, kata firman Tuhan, cinta uang, ya kan? Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang itu netral, ya kan? Kita pakai dia, kita jangan menjadi hamba uang, tapi uanglah yang harus menjadi hamba kita. Itu firman Tuhan ya. Jadi jangan cinta uang, jangan kita dikendalikan uang, jangan semuanya demi uang apapun kita lakukan. Hari-hari kan banyak ya, demi uang apapun dilakukan. Anak bunuh orang tua bunuh anak, ya kan? Dan sebagainya, banyaklah yang kita saksikan secara umum di masyarakat kita. Banyak sekali karena uang. Jadi kita harus mempersiapkan uang kita. Berapa yang harus kita persiapkan? Itu relatif ya, yang tahu kita sendiri, ya kan? Nah, selain kita mempunyai mempersiapkan kesehatan kita, mempersiapkan uang kita, apa yang harus kita persiapkan? Menurut saya salah satu yang sangat penting adalah komunitas, ya kan? Kita lihat sekarang banyak orang tua nggak punya komunitas. Di rumahnya sendiri ditemanin anjing, ya kan? Ditemanin kucing, anak-anaknya udah besar, nggak ada, tinggal sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, mandi sendiri, nonton sendiri, nangis sendiri, nonton drakor dia sendiri, nangis sendiri, gak ada teman, ya kan? Nah, kalau misalnya kita tua nih, ya kan, kita punya komunitas, punya teman. Oh, saya kenal Pak Abe nih, kita umur seumuran 50-an ya. Pak Abe, ayo mampir yuk ke rumah saya, kita ngopi bareng ya kan, kita ngobrol, kan ada teman ya. Jadi ketawa bisa ketawa bareng. Coba kalau saya ketawa sendiri, ada tetangga lewat, wih dikira apa kan? Nah, itu kita harus punya komunitas. Anak muda juga sama, harus punya komunitas yang baik. Jangan berpikir kita masih muda. Kalau kita saat ini tidak punya komunitas, setelah kita tua nanti, kita akan sendiri, sedih. Ya, jadi dunia ini terasa hampa, gak ada teman, gak ada komunitas. Kalau kita punya komunitas kan enak, ya kan? Kita bisa komsel, ya kan? Kita bisa pergi pelayanan dengan teman-teman kita. Itu kan enak sekali di masa tua kita. Kita masih sehat, ya kan? Punya uang, punya komunitas, punya teman. Enak nggak? Enak, sama seperti semut. Dia di masa hujan, di musim-musim banjir, dia ngapain? Dia sama teman-temannya kongko-kongko, nongki-nongki, ya kan? Ngopi-ngopi, ya kan? Makan, enak sekali kan? Kita belajar daripada semut seperti itu. Nah, kalau kita bisa belajar dari semut seperti ini, maka saya percaya seperti firman Tuhan, hidup kita akan menjadi lebih bijak. Mau nggak kita menjadi lebih bijak seperti semut? Amin ya. Walaupun semut binatang yang sangat menyebalkan, ya istri saya paling nggak suka kalau banyak semut. Dia bilang, aduh semut di mana-mana gitu loh. Udah pakai cuka, udah pakai sunlight, udah pakai apalah kan, dilap ya kan, pakai kapur ajaib. Ternyata nggak ajaib juga ya, semutnya datang lagi. Nah, dia udah kesel nih. Udahlah saya bilang biarin aja lah, kita perhatikan aja lah supaya hidup kita menjadi bijak gitu kan. Nah, itulah beberapa pelajaran yang kita bisa pelajari daripada semut ya. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya loh. Firman Tuhan yang mengatakan supaya kita belajar daripada semut. Nah, saya percaya dan yakin kalau kita bisa pelajarin itu, hidup kita akan menjadi lebih baik. Ya, ingat yang saya katakan, hari ini ditentukan oleh apa yang kita lakukan kemarin. Hari depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita mau hari esok kita baik, lakukan yang terbaik hari ini. Siapkanlah hati kita menjadi lebih baik. Maka kalau kita melakukan hal itu, saya percaya kita dengan doa, Tuhan akan menolong kita, hidup kita akan menjadi lebih baik. Itu aja, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga,